Selamat malam, kami dari kelompok pertama, saya Yudi Purnama, dan Pak Matius Kelvin, dan Bapak Riko. Kami akan mencoba mendeskripsikan ringkasan tentang misi umat Allah dalam metanarasi Alkitab. Jadi kita mencoba melihat tentang misi yang Allah sudah ditentukan, dan kita sebagai umat Allah, bagaimana kita bisa mengemban misi tersebut. Dilihat dari perspektif metanarasi Alkitab. Silakan next slide, Pak Matius. Kita lihat metanarasi Alkitab yang kita lihat ada 4 babak yang sudah kita kenal, dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan hingga penggenapan atau kesempurnaan di sini. Next slide. Di sini kita lihat dari penciptaan, kejatuhan, penebusan itu penyempurnaan. Terus ada di sini ada akibat, misalnya dari kejatuhan manusia dalam dosa itu ada upah dari dosa itu adalah maut gitu. Sedangkan kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita berada di yang panah yang berwarna biru gitu di situ. Kita berada di posisi di situ sesudah penebusan dan sebelum penyempurnaan. Posisi kita sebagai orang percaya berada di posisi tersebut. Next slide. Nah, penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus itu adalah penebusan yang memulihkan. Pertanyaannya, apa yang dipulihkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus di sini? Next slide. Hal yang pertama mungkin kita bisa lihat pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Dengan penebusan oleh Kristus itu berarti hubungan manusia yang awalnya telah rusak karena distorsi dosa itu, Tuhan pulihkan. Manusia bisa bersekutu dengan Allah. Kita lihat di Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, di sini ada hubungan manusia dengan Allah, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Jadi salib Kristus itu memperdamaikan hubungan kita dengan Allah dengan melencapkan perseteruan pada salib itu. Next. Selain pulihnya hubungan manusia dengan Allah dari keselamatan itu, ada pemulihan citra diri atau gambar dan rupa manusia di sini. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 27, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi pada awalnya yang manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, karena distorsi dosa, maka gambar rupa itu mengalami kerusakan di sini. Dengan adanya penebusan oleh Kristus, citra diri atau gambar dan rupa manusia itu mengalami satu pemulihan. Kita lihat di Kolose 3, 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi gambar dan rupa yang telah rusak itu, Tuhan telah pulihkan serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Setelah ditanggalkan manusia lama itu, kita memperoleh citra diri dan gambar rupa yang baru. Dalam hal ini terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar untuk mengenal Allah menurut gambar Khaliknya di sini. Jadi di sini kita bisa lihat ada pemulihan baik hubungan manusia dengan Allah ataupun pemulihan dari citra diri manusia itu sendiri. Next slide. Oke, next slide-nya saya akan membantu menjelaskan. Ya. Sekarang kita bisa memikirkan seperti ini. Jika dunia sudah jatuh di dalam dosa, sebenarnya kan Allah punya pilihan. Ya pilihannya ya sudah, dunia yang sudah hancur ini ya dihancurkan saja sudah. Dan Allah kan bisa untuk kemudian membuat kembali ya dunia yang baru, ciptaan yang baru, kan dia bisa melakukan itu. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, ya tadi udah dijelaskan oleh Pak Yudi ya, bahwa Allah memulihkan bukan hanya keselamatan tapi juga citra diri dari manusia gitu ya.
dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memilih untuk memulihkan? Padahal Allah bisa menghancurkan dan membuat ulang. Ya. Nah, kalau kita lihat, yang pertama adalah alasannya karena memang kasih Allah yang begitu besar. Ya, jadi Allah sangat mengasihi dunia ini. Nah, yang menjadi penekanan jangan lupa loh. Ayat ini tidak mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Tetapi di sini dijelaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Allah mengasihi tidak hanya manusia saja, tapi dunia dan segala isinya sebagai ciptaannya. Itu yang dikasihi oleh Allah. Itulah dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya apa? Supaya dunia ini tidak binasa. Itu yang Allah inginkan. Ya, itu pertama adalah penyebab pertama kenapa Allah memilih untuk memulihkan, tidak menghancurkan dan membuat baru. Ya. Alasan yang kedua jelas karena kita juga mengetahui Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, dari sejak dunia belum diciptakan sampai nanti kepada kesudahan segala sesuatu, Allah kita tetap Allah setia. Dia setia terhadap ciptaannya. Ya, di sini kita bisa lihat dari Ulangan 7 ayat 9a ya. Dan jangan lupa juga kalau kita mengacu kepada Kejadian 1 ayat 31a, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Berarti dunia ini benar-benar teramat baik segala halnya. Gitu. Sehingga dia tidak rela untuk kemudian yang sudah dia ciptakan ini, karya dia itu akan kemudian sama dia dihancurkan saja oleh dosa. Dia tidak rela. Ya, dia ingin memulihkan itu. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari 3 ayat ini, kita bisa melihat kenapa alasan Allah memilih untuk memulihkan. Ya. Nah, sekarang ya kita manusia itu dipulihkan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yudi. Kita sudah dipulihkan citra diri kita. Kita sudah kembali kepada gambar Allah yang dari awal sejak kita dijadikan. Tapi sekarang pertanyaannya, sesudah kita dipulihkan lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah satu gambar yang sangat dijelaskan ya. Pada awalnya memang Allah meletakkan manusia di Taman Eden. Tetapi di Wahyu kita melihat bahwa akhirnya Allah menginginkan sebuah kota Yerusalem baru. Ya. Jadi memang Allah tidak menginginkan manusia selamanya ada di Taman Eden, tetapi manusia yang berkembang, yang progresif sehingga akhirnya masuk ke dalam sebuah kota yang disebut Yerusalem yang baru itu. Hal ini bisa kita lihat dikuatkan di Efesus 2 ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik. Ya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi memang dari sejak awal Allah mau menciptakan dunia ini, ya, dengan keberadaan manusia di dalamnya, memang Allah sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan apa? Mengubah Taman Eden menjadi kota Yerusalem ini, gitu. Itu yang Allah inginkan. Dan hal ini sangat terlihat di dalam mandat yang diberikan kepada kita, yaitu mandat. Kita lihat ya mandat ini, mandat dalam bentuk pemberkatan. Jadi kita ini sebenarnya bekerja itu diberkati loh. Ya, kita diberkati untuk beranak cucu, memenuhi bumi, ya. Dan di sini ada kata menaklukkan dan berkuasa. Nah, yang kita perlu ingat, kata-kata menaklukkan dan berkuasa di Kejadian 1 ayat 28 itu terjadi sebelum dosa. Artinya kata-kata takluk dan berkuasa ini adalah bukan berkonotasi negatif. Ya. Nah, di dalam kata-kata taklukkan dan berkuasa ini, ya, di sini artinya kita disuruh memahami, menaklukkan, memahami ciptaan ini dan segala macam mekanisme kerjanya. Jadi misalnya kita mau bertanam, ya berarti kita mesti tahu apa yang kita harus lakukan terhadap tanah, digemburkan, ditanam, lalu sesudah itu apa? Diistirahatkan supaya unsur hara itu kembali lagi, ya. Jadi dari kata-kata menaklukkan berkuasa itu ada tujuan. Tujuannya itu di Kejadian 2 ayat 15. Yaitu untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Gitu. Jadi inilah mandat kita. Jadi kita dipulihkan untuk apa? Memulihkan ciptaan. Ya, kita tidak hanya sekedar dipulihkan selamat dan lalu kemudian selesai, tidak.
ya, tapi kita dipulihkan untuk memulihkan, ya. Jadi dalam hal ini kita akhirnya ditunjuk sebagai agen pemulihan ciptaan, ya. Dan di sini terlihat bahwa keinginan Allah adalah Allah bisa saja memulihkan dunia ini dengan sendirinya, ya, dengan segala kekuasaannya, apa yang dia tidak bisa. Tetapi Allah memilih, ya, menggunakan kita sebagai kawan sekerja Allah. Ya, kita digunakan Allah, ya, ya, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, ya, sebagai kawan sekerja Allah untuk menjadi agen dari pemulihan ciptaan. Nah, untuk berikutnya saya akan serahkan kepada Pak Riko, ya, silakan. Iya, terima kasih. Jadi setelah kita mengerti dengan jelas apa misi Allah atas dunia ini, bagaimana dia rancangan yang begitu besar yang Tuhan telah siapkan dari semula, dan bagaimana dia mengajak kita sebagai agen perubahan dalam hal memulihkan dunia ini, kita bisa melihat bahwa misi umat Allah itu, dan kita dipanggil untuk menjalankan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, misi umat Allah ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dalam bentuk apa, begitu. Nah, dalam hal ini paling tidak ada tiga hal yang bisa kita kerjakan sebagai umat Allah. Yang pertama adalah dalam pemulihan alam. Dalam hal ini, dari segala binatang, tumbuhan, sumber daya alam, dan ekologi, kita tahu sama-sama, sejak kejatuhan manusia dan jatuh dalam dosa, alam ini sudah rusak, gitu. Dan Allah mengajak kita sebagai manusia untuk bisa membantu dan mengerjakan misi umat Allah ini dalam pemulihan alam. Saya bisa ngasih contoh, teman saya, salah satu orang Kristen yang sangat taat, gitu ya. Dia memiliki panggilan untuk memulihkan alam, gitu. Dia merasa panggilan dia memang di area situ. Dan uniknya, dia menciptakan sebuah produk yang dia sangat terusik dengan penggunaan plastik yang begitu banyak. Dia sampai menggunakan berbagai banyak statistik, dan akhirnya mendorong dia untuk menciptakan sebuah inovasi produk, menciptakan gelas yang bahannya itu dari rumput laut, sehingga bisa dipakai dan bahkan bisa dimakan, begitu. Nah, karena inovasi produknya ini, sehingga bisa dipakai oleh seluruh perusahaan yang lain, begitu. Bahkan dia sampai produknya sendiri itu bisa diinovasi sampai ke bungkus bumbu Indomie, begitu. Dan which is very good, gitu. Kita tahu bungkus bumbu Indomie itu banyak banget kan. Dan diproduksi berapa ribu di seluruh dunia. Dan itu banyak banget, kita kalau kita main ke laut, ke pantai di kota-kota besar, pasti ketemu sampah plastik di pantai yang bungkusnya itu bungkus Indomie, kalau nggak bungkus bumbu Indomie. Dan dia menciptakan inovasi itu. Dan which is, ya itu menggelitik saya juga. Wah, ternyata seperti ini nih. Kalau panggilan Allah terhadap umatnya, kalau mau dipanggil untuk memulihkan alam tuh seperti ini contohnya. Yang which is sangat menarik. Nah, yang kedua, misi umat Allah atas pemulihan lembaga sosial. Kita tahu sama-sama, keluarga itu Allah yang menciptakan. Jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, itu adalah lembaga sosial pertama yang diciptakan oleh Allah. Tetapi pada prosesnya melalui kejatuhan manusia, banyak keluarga yang broken, banyak gereja yang tidak benar dalam tanda kutip ya, korup dan lain sebagainya, banyak negara yang otoriter dan sebagainya. Nah, kita dipanggil juga untuk bisa melakukan pemulihan di social environment-nya kita, gitu. Mulai dari hal yang terkecil. Dan itu tanggung jawab kita dan panggilan kita masing-masing untuk menjadi pembawa pemulihan di dalam lembaga sosial kita masing-masing. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal misi umat Allah atas pemulihan marketplace. Nah, termasuk di mana di perusahaan tempat kita bekerja, baik kita bekerja di perusahaan ataupun perusahaan yang kita dirikan, dan juga tempat di mana kita tinggal, baik di kota maupun di desa. Nah, kita tahu sama-sama bahwa orang Kristen dipanggil juga untuk membawa pemulihan itu dalam marketplace kita, gitu, di tempat kita bekerja. Tapi kita tahu sama-sama sometimes itu sulit ya. Kita sebagai orang Kristen di Indonesia, dalam tanda kutip, sering banget kita dengar, di Indonesia susah nih untuk bekerja secara lurus, gitu ya, quote unquote. Tapi itu
bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menjaga integritas kita sebagai orang Kristen bisa terus menjadi terang di dalam lingkungan pekerjaan kita, yang which is itu very good and very hard gitu untuk dilakukan. Tapi saya ingat satu buku yang saya baca, tugas baca kemarin, yang buku A Theology as Big as the City. Nah, itu ngomongin soal bagaimana orang Kristen itu sebenarnya sudah dipanggil keluar oleh Allah sebagai orang-orang yang ditebus, tapi kita diutus kembali untuk bisa, dia ngomongnya dalam tanda kutip, membetulkan atau memulihkan marketplace yang sudah rusak ini gitu. Dengan cara apa yang tadi? Integritas dan lain sebagainya. Saya mau kasih salah satu contoh unik ya, kalau boleh sharing. Jadi dulu tuh saya usahanya itu bikin event, Pak. Jadi saya bikin event, dan eventnya tuh suka outdoor. Saya bikin event konser. Nah uniknya waktu itu tuh musim hujan. Lucunya itu musim hujan. Nah semua orang itu, orang venue, kliennya, semuanya tuh bilang, lu pakai pawang hujan, jangan pakai enggak ya. Pakai pawang hujan ya. Pokoknya saya diwanti-wanti sampai technical meeting, saya diwanti-wanti. Bayar pawang hujan juga nggak murah. Bayar pawang hujan tuh dulu 1 hari itu 5 juta. Tahun 2015. Jadi kita disuruh bayar 5 juta. Dan enak banget pekerjaannya. Jadi kalau sampai nggak hujan, kamu bayar 5 juta. Kalau sampai hujan, kamu nggak usah bayar. Oh, saya pikir enak banget tuh kalau kerjaan kayak begitu. Terus saya ngoyo, saya bilang saya nggak mau pakai pawang hujan. Saya nggak mau pakai pawang hujan. Dan akhirnya saya terus didorong untuk pakai pawang hujan, karena saya waktu itu pimpinan acaranya. Saya akhirnya diam aja. Saya diam aja, dan akhirnya nggak ada yang tahu. Waktu itu saya nggak pakai pawang hujan. Nah, waktu di hari H acara, untuk hari H konser itu, kira-kira hujan nggak, Pak? Hujan. Hujan ternyata. Hujannya gede banget. Acara kita mulai jam 2 siang. Dia tuh jam 12 siang, hujan besar sekali. Semua panitia, semua orang venue, semua klien nyamperin saya. Lu masih nggak pakai pawang hujan, katanya. Saya bilang, sorry, saya nggak pakai pawang hujan. Tapi saya berdoa saat itu. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ya saya harus menerima. Maksudnya ini saya menjalankan ini karena iman saya, bukan karena saya mengharapkan Tuhan. Ya, menurut saya apapun yang sesuai kehendak-Mu lah yang terjadi gitu. Tapi ajaibnya jam 1 siang, persis cuma 1 jam, hujannya berhenti. Hujannya berhenti, semua orang akhirnya diutus, orang venue-nya utus untuk bersih-bersihin, supaya nggak ada air lagi di tempat acara konsernya. Dan akhirnya matahari bersinar terang, sampai di malam hari, sampai bintang-bintang semuanya kelihatan. Wah, saya berdoa sama Tuhan. Ini Tuhan, apa maksud-Mu untuk ngelakuin ini begitu? Kenapa lu isengin gue banget intinya? Ceritanya begitu kan? Kok lu kayak bikin gue jantungan begitu? Tapi Tuhan jawab saya begini, kalau saya nggak kasih hujan, semua orang nggak tahu kamu nggak pakai pawang hujan. Kalau saya nggak kasih hujan saat itu, semua orang bilang, ah Riko pakai pawang hujan nih, makanya aman. Tapi karena saya kasih hujan, semua orang jadi tahu kamu nggak pakai pawang hujan. Dan at the end of the night, ketika malam penutup, mereka semua samperin saya dan mereka bilang, iya, benar juga lu nggak perlu pakai pawang hujan. Dan itu sama orang-orang China yang mereka tuh punya kepercayaan tahayul yang besar banget gitu. Dan di saat itu ya saya bisa, dalam tanda kutip ya saya bersyukur gitu ya. Maksudnya saya dan teman-teman saya, orang-orang Kristen juga, kita bisa jadi saksi gitu di saat itu. Nah, menurut saya itu hal yang paling simple, tapi menurut saya punya dampak begitu ya. Nah, dan bagaimana dengan kita begitu? Kita sebagai orang-orang Kristen, kita umat Allah, kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misi kita di tempat kita masing-masing. Bagaimana kita bisa tetap menjadi terang Tuhan, meskipun dalam hal-hal yang menurut kita kecil, tapi sebenarnya bisa menjadi dampak banget dalam pemulihan dunia ini, sesuai dengan kehendak Allah dari semula. Demikian presentasi dari kami, semoga memberkati kita semua. Terima kasih.